Muhammad naik lagi ke langit keempat, berjumpa dengan Nabi Idris. Di sana mereka berbincang. Kita tidak tahu persis apa yang disampaikan oleh Nabi Idris dan perbincangan dengan Nabi Muhammad. Lanjut lagi ke langit yang kelima, berjumpa lagi dengan Nabi Harun. Ya, tidak tahu persis apa yang disampaikan. Lanjut ke langit yang keenam, di mana di langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa. Ya. Nabi Musa, mereka dalam perbincangan itu kita mengetahui saat itu Nabi Musa berdialog dengan Nabi sampai Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul kita baginda Rasulullah, dia mengatakan, sungguh beruntung kamu ya Nabi Muhammad SAW. Umur saya panjang sampai 800 tahun. Pengikut saya sangat sedikit. Kamu umurmu hanya 63 tahun, tapi pengikutmu sangat banyak. Saya sedih, saya Nabi Muhammad SAW. Itulah perbincangan mereka di langit ke-6. Dia merasa sedih karena pengikutnya sangat sedikit, sementara usianya 800 tahun. Nabi Muhammad hanya 63 tahun, tapi pengikutnya paling banyak dan seluruh nabi. Beliau adalah nabi terakhir. Ya, itu sedih Nabi Musa. Istilahnya curhatlah dia kepada Nabi Muhammad. Lanjut ke langit ke-7. Langit ke-7 adalah nabi terakhir. Yang mana kita ketahui Nabi Ibrahim adalah merupakan pembuat Ka'bah yang ada di Mekah, yang merupakan kiblat kita melakukan sholat. Jadi dimanapun kita posisi kita, maka kiblat kita harus bisa dijajarkan dengan Ka'bah. Itulah kiblat kita sebagai umat Islam. Itu diciptakan dan dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ya, Ibrahim. Lantas di langit ke-7 beliau naiklah dari langit ke-7 yang namanya langit paling atas di atas langit, itu namanya Sidratul Muntaha atau Aras, istilahnya dengan Aras. Maka Nabi Muhammad bertemulah dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana disampaikanlah kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan perintah sholat. Perintah sholat. Sholat jumlah pertama itu bukan 5 waktu. 50 kali sholat. 50 waktu. Tunggu, makanya Bapak jelaskan. Dia ada 50 waktu sholat yang mana Nabi Muhammad turun ke langit ke-7. Nabi Muhammad berpikir kembali, kalau 50 waktu, kapan lagi umatku melakukan pekerjaan untuk mencari nafkah dunia? Kalau 50 waktu dalam satu hari satu malam, 50 kali melakukan sholat. Lantas Nabi Muhammad naik lagi ke atas, yang mana pada saat dia naik ke atas meminta kepada Allah, maka Allah memberikan pengabulan, memberikan 10 kali waktu sholat. 10 kali, bukan langsung 5. 10 kali disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 kali waktu sholat. 10 waktu. Lantas Nabi Muhammad turun ke langit ke-7 dan turun lagi ke langit ke-6, berpikir lagi kembali 10 waktu. Nanti bagaimana kerjanya, membutuhi keluarganya dalam kehidupannya? Apakah tidak terganggu dengan waktu itu? Nabi merasa itu masih terlalu banyak. Naik lagi Nabi ke atas langit ke-7, Sidratul Muntaha, berjumpa lagi dengan Allah yang pada akhirnya diberikanlah waktu sholat 5 waktu dengan 17 rakaat. 5 kali sholat dalam sehari semalam dengan jumlah rakaatnya adalah 17. Itulah perintah sholat yang sangat kita laksanakan, kewajiban kita sebagai umat Islam. Lantas apa hikmah dari Isra Mi'raj ini yang harus kita ketahui? Yang pertama adalah apa yang pertama? Coba siapa kira-kira? Hikmah dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini yang pertama, hikmah pertama apa kira-kira? Setelah sudah Bapak jelaskan perjalanan dari hari pertama, langit kedua, mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, oke, betul sekali. Yang pertama, hikmah pertama yang kita ambil dari kejadian Isra Mi'raj ini adalah mendirikan sholat 5 waktu. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar seluruh pengikutnya
melakukan sholat 5 waktu adalah sholat wajib. Wajib bagi seorang muslim, bagi muslim yang sudah akil balik ya. Yang kedua, apa lagi? Yang kedua adalah hikmah yang dapat adalah halwa. Halwa itu di mana kita melakukan menyepi atau melakukan sebuah amalan di dalam kesunyian, artinya seperti kita berzikir. Salah satunya adalah Nabi Yakub, doanya diterima pada saat malam hari, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyepi atau mengkhususkan amalan. Maka sering kita lakukan berzikir pada malam hari. Oke? Lanjut, apalagi hikmah ketiga. Hikmah ketiga yang kita peroleh dari sini adalah bagaimana umat muslim juga harus percaya kepada hal gaib. Hal gaib apa yang kita percayai dalam peristiwa Isra Mi'raj? Secara akal sehat kita sebagai manusia pada saat itu, kendaraan transportasi di masa itu belum ada secanggih sekarang, tetapi dalam 1 hari 1 malam, hanya perjalanan 1 malam, Nabi Muhammad bisa melakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan Sidratul Muntaha. Itu di luar akal sehat kita cara berpikir dalam perjalanan 1 malam. Sedangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja butuh berbulan-bulan untuk sampai naik Muntaha. Tapi Nabi Muhammad hanya 1 malam. Artinya gaib itu benar. Jika Allah menghendaki, maka bisa. Aulia Ahmad Dhani menjadi Allah Subhanahu wa taala 10 tahun yang akan datang menjadi presiden, maka jadi presiden Aulia Ahmad Dhani. Amin. Kalau Allah, maka percayalah kepada hal gaib. Yang penting manusianya adalah berusaha dan berdoa kepadanya. Itu ya. Yang berikutnya, yang keempat, hikmah dari yang kita lalui pada Isra Mi'raj ini, peringatan Isra Mi'raj ini adalah penjelasan tentang kisah-kisah Nabi. Ya, penjelaskan dari kisah-kisah Nabi. Kenapa kita disuruh tentang kisah Nabi? Karena ada seorang Nabi, yaitu yang dijumpai oleh Nabi Muhammad SAW di langit ke-7, namanya Nabi Ibrahim. Dia dulu kepingin tahu yang mana Allah itu, yang mana Tuhan itu. Suatu ketika dia melihat bintang, dia mengatakan bintanglah Tuhan itu. Tapi ketika siang bilang, dia tidak suka kalau Tuhan itu hilang. Iya, dia tidak suka dengan Tuhan itu kalau Tuhan itu menghilang. Dia harus nampak terus Tuhan. Nampak dia bulan, begitu juga. Nampak dia matahari, dibilangnya Tuhan matahari. Tapi malam hari kok hilang. Sementara Nabi Ibrahim itu tidak suka kalau Tuhan itu hilang. Itulah salah satu. Dan yang hikmah kelima terakhir yang kita ambil dari Isra Mi'raj ini adalah dikabulkannya doa pada malam hari. Salah satunya adalah Nabi Yakub alaihissalam memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala segala bentuk apa yang sudah dilakukannya sehingga beliau diampunkan pada malam hari. Maka untuk anak-anak Bapak semua, rajinlah melakukan sholat malam. Itu adalah sholat tahajud. Ketika kamu sudah tidur, sudah kamu lakukan sholat isya, kamu tertidur, ternyata kamu terbangun lagi, entah mau menuju ke kamar, ambil sekalian air wudhu. Setelah kamu buang air kecil, maka lakukan sholat tahajud cukup 2 rakaat. Memintalah kepadanya. Karena doa itu adalah sepertiga malam itu merupakan doa paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mudah-mudahan ya, kita pertemuan yang sangat singkat ini tentu ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Amin. Bagi saya pribadi, apapun tentang perjalanan Isra Mi'raj, tentang kejadian Isra Mi'raj itu, tentunya anak-anak Bapak dapat memahaminya secara baik, sehingga sebagai umat Muslim itu merupakan sebuah peringatan yang sangat luar biasa. Ya, jadi jangan sampai dilupakan. Kapan itu terjadi? 27 Rajab Isra Mi'raj itu ya. 27 Rajab, 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah Nabi Muhammad. 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. 27 Rajab. Tahun tertulisnya sangat banyak pendapat yang menyebutkan, tapi secara fakta belum ada yang mengatakannya. Jadi yang jelas tanggalnya adalah 27 Rajab.
Mudah-mudahan pada pertemuan ini semua kita selalu dapat syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Selalu kita melakukan perintah-perintah apa yang pernah disampaikan oleh beliau. Sekarang yang kita mengikutinya adalah ulama pengganti beliau, karena beliau sudah wafat. Apa yang disampaikan ulama, mudah-mudahan itulah gambaran Nabi Muhammad. Karena pengganti Nabi Muhammad itu adalah khalifah dan ulama yang akan kita percaya selain Al-Quran, ya. Kitab kita yang sangat suci di mata kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.